Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Taib muasil fi syarah kitab Safinatus Shalah Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Tarimi rahimahullahu taala. Nah, masih dalam rukun-rukun salat. Sudah disebutkan kemarin ruknus salis qiraatul Fatihah fil qiyam, membaca surah Al-Fatihah ketika berdiri. Nah, yakni kalau dia salat berdiri. Kalau dia salat duduk, ya baca Al-Fatihah ketika duduk dan seterusnya. Dan sudah disebutkan bahwa basmalah, ya Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari surah Al-Fatihah dan merupakan ayat yang pertama secara riwayat bacaan Quran dan juga secara dirayah. Adapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di mana beliau berkata, "Shallaitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman fa kanu yaftatihuna salatahum bilhamdulillahi rabbil alamin wa la yazkuruna bismillahirrahmanirrahim la fi awwalihi wa la fi akhirih." Nah, kata Anas bin Malik, saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka semua membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin dan tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, hadis ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah, bahwa riwayat yang sahih adalah kalimat yang pertama, bahwa Nabi dan para sahabatnya, yakni Abu Bakar, Umar dan Utsman, membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini riwayat yang benar, bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman membuka salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun kalimat setelahnya adalah mudraj dari perawi. Ya, antum sudah pelajari mudraj kan? Ini tambahan ucapan perawi yang masuk ke dalam hadis tanpa ada pemisah. Mudraj ini dari sebagian perawi karena di mana mudraj ini lahir dari pemahaman dia terhadap hadis. Ketika mendengarkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya membuka salat dengan alhamdulillah, berarti tidak baca basmalah. Akhirnya pun dia menambahkan tambahan tersebut, bahwa mereka tidak membaca basmalah di awal maupun di akhir. Ini pemahaman dari perawi, bukan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jelas sampai sini? Nah, dan para ulama rahimahumullahu taala menjawab bahwasanya yang dimaksud mereka membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, yakni membuka dengan suratul Fatihah. Ya, bukan artinya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, melainkan Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman membuka salatnya dengan suratul Fatihah. Maka kalimat mereka membuka salatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin, yakni membuka salatnya dengan surah Al-Fatihah. Dikarenakan di antara penamaan surah Al-Fatihah adalah surah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini Anas menyebutkan Al-Fatihah dengan nama ininya, nama alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti yang tersebut dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay, "Ala u'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Ingin aku ajarkan kepada kamu, wahai Ubay, ya, surah yang teragung dalam Quran sebelum kamu keluar masjid. Katanya, mau ya Rasulullah. Ketika akan keluar dari masjid, beliau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladzi utitu. Kata beliau, surah teragung dalam Quran adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan Al-Fatihah dengan apa? Surah alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas ya? Maka hadis tersebut bermakna bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar membuka salatnya dengan apa? Surah Al-Fatihah. Sama sekali tidak disinggung tentang basmalah, apakah dibaca atau tidak dibaca. Yang jelas Nabi membuka dengan surah Al-Fatihah. Dan ini dipertegas oleh Anas bin Malik sendiri. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah di awal salat atau tidak? Kata Anas bin Malik, saya tidak tahu ada hadis tentang itu. Saya tidak tahu ada hadis tentang itu. Padahal beliau yang meriwayatkan hadis tadi itu menunjukkan hadis tadi itu tidak ada urusannya dengan basmalah atau bukan. Ya, itu hanya menunjukkan bahwa Nabi membuka salat dengan apa? Surah Al-Fatihah. Maka hadis tadi tidak bisa dijadikan dalil oleh yang mengatakan baca basmalah, tidak bisa juga dijadikan dalil oleh yang mengatakan tidak baca basmalah, karena tidak ada hubungannya dengan basmalah hadis tersebut.
Hadis itu hanya menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salat dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas ya? Baik. Kemudian rukun yang keempat, ar-rabi al-qiyam in qadir walau bihablin aw mu'inin fi salatil fardh. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Nah, seorang kalau dia tidak bisa berdiri, dan sudah kita sebutkan ya bagaimana patokan orang dianggap tidak mampu berdiri. Apa batasannya kemarin? Ya, kalau dia berdiri, dia menanggung apa? Ya, rasa sakit ataupun tidak nyaman sehingga membuat dia tidak khusyuk dalam salatnya. Maka di sini dia boleh duduk. Walaupun kalau dia paksakan bisa, tapi siksa. Maka ini boleh duduk. Kemudian ketika dia duduk, bagaimana tata cara duduk yang benar atau yang paling afdal? Pada dasarnya semua tata cara duduk itu boleh. Ya, tata cara duduk itu boleh. Cuman yang paling afdal tentunya adalah duduk iftirash. Ini kalau dia duduk di lantai ya. Kalau dia sholat duduk, maka cara duduk yang paling afdal adalah duduk iftirash. Kenapa duduk iftirash? Karena cara duduk ini yang paling banyak Nabi lakukan dalam sholat. Ya, iftirash. Nah, kalau tidak bisa iftirash, dia bisa apa namanya? Tawarrik. Mutarabbi, afan. Apa namanya? Bersila. Dia bisa apa? Bersila. Ini kalau dia duduk di bawah. Atau kalau kakinya butuh dipanjangkan, butuh diluruskan ke depan, ya silakan. Kalau misalnya ada luka di lututnya, tidak memungkinkan dilipat, lurus ke depan. Nah, tidak ada masalah. Kalau dia pakai kursi, ya sudah dia duduk pakai kursi. Dia duduk apa? Pakai kursi. Nah, dan ketika dia sholat duduk, patokan kalau dia dalam sholat berjamaah, maka patokan lurusnya shaf adalah panggulnya, pantatnya. Kalau dia sholat duduk, ya, jadi yang dia luruskan dengan mata kaki di sebelahnya adalah pantatnya dia, panggulnya dia. Sehingga kalau dia sholat pakai kursi, maka yang diluruskan dengan shaf samping kanan kirinya adalah kursi belakang, kaki dari kursi belakang. Ya, sudah sampai sini, karena panggulnya di situ, sejajar dengan itu. Kemudian kalau dia sholat, ya, itu nanti kita akan terangkan nanti. Sudah. Nah, ini kalau dia bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka dia ittija. Maka dia apa? Ittija. Ittija itu berbaring di sisi tubuh bagian apa? Di sisi tubuh, berbaring di sisi tubuh. Misalnya ini anggaplah ini kiblatnya, ini orang sholat, maka ada dua kemungkinan. Yang jelas semua badannya ini harus menghadap apa? Harus menghadap kiblat semuanya. Begini nih. Baik, ini kepalanya, di sini kakinya, atau putar begini. Di sini kepalanya, ini kakinya. Yang jelas semua tubuhnya menghadap ke kiblat. Tidur miring begini. Diganjal misalnya di belakang di sini ya. Nah, gini. Yang paling afdol adalah berbaring di sisi tubuh bagian kanan. Yang paling afdol begini. Jadi kalau ini kanannya, ini kirinya, ya tidur begini. Ini kiblat. Ini namanya apa? Irtija. Namanya apa? Irtija. Kalau tidak mampu irtija, tidak mampu tidur miring, maka istilqa. Istilqa itu menghadap ke atas, gini nih. Asli ini kiblat. Jadi telapak kakinya menghadap ke kiblat. Telapak kakinya apa? Menghadap ke kiblat. Kemudian diharuskan dia mengangkat kepalanya sedikit begini, supaya kepalanya menghadap ke kiblat. Jelas ya? Kayak sekarang kan kasur ataupun bantal bisa diganjal begini. Udah. Ini apa namanya? Tata cara sholat. Dan tentunya kalau dia berbaring, ruku dan sujudnya pakai isyarat apa? Pakai isyarat mata. Ya, kalau dia sholatnya sambil baring, maka apa? Dia pakai isyarat mata. Akan disebutkan nanti. Taib. Dikatakan di sini bahwa kewajiban berdiri hanya pada sholat wajib. Adapun pada sholat sunnah boleh duduk. Walaupun mampu berdiri, dia boleh duduk. Walaupun pahalanya setengah. Kalau dia berdiri, dia boleh ittija, tidur salat sunnah sambil baring begini, tidur miring, boleh. Walaupun dia bisa berdiri, tapi saya mau salat sunnah sambil baring begini. Dah sampai sini, maka ini juga boleh. Cuman pahalanya seperempatnya, ya kan? Seperempatnya. Dan tidak boleh salat sunnah begini, lurus, tidak boleh. Yang ada keterangannya salat sunnah cuman tidur miring begini, tidak boleh tidur menghadap ke atas. Tidak boleh istilqa dalam salat sunnah. Jelas? Paling minimal sholat sunnah hanya boleh ittija. Tidak boleh istilqa.
Ya, jadi kalau misalnya ikut sholat tarawih yang satu malam satu juz, berdiri. Kalau capek ya duduk. Ya, atau tidak mau juga berdiri dari awal, pas imam takbir Allahu Akbar langsung duduk, boleh, tidak ada masalah. Karena sholat sunnah boleh duduk. Namun pahalanya setengah. Setengah. Baik. Qala rahimahullah al-khamis, rukun kelima. Ar-ruku'. Ruku' bi ayyan haniya min ghairi irkha'i rukbatayhi. Nah, ini kalimatnya jelas. Bagaimana cara ruku' yang benar? Yaitu dia inhina. Apa itu inhina? Miring ke depan, ini inhina. Ya, tanpa menurunkan kedua lututnya, bukan begini. Nah, sampai sini bukan begini, tapi begini. Di mana apa? Kadar paling minimal ruku adalah apa? Ketika telapak tangan sudah bisa sampai ke tempurung lutut seperti ini. Nah, ini kadar minimal ruku saya seperti ini. Ini. Kapan saya begini ruku, ini tidak syah rukunya karena ini belum bisa sampai ke sini. Yes. Kalau sekedar syahnya ya begini. Seandainya ada orang ruku begini, ini sudah syah. Karena menggenggam lutut kan sunnah ya. Yang rukun ya tunduk begininya, itu yang rukun. Itu namanya ruku. Adapun menggenggam lutut itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi ruku paling minimal adalah dia condong ke depan, di mana telapak tangannya sudah bisa sampai ke lutut. Nah, dia ukur saja. Tiap orang kan beda-beda. Nah, kalau sudah sampai ke tempurung lutut, nah ini kadar ruku paling minimal. Tidak boleh kurang daripada ini. Kapan saya begini sedikit, ini tidak syah rukunya, karena tidak sampai ke sini. Jelas? Ini kalau dia berdiri. Bagaimana kalau dia sholat sambil duduk? Bagaimana rukunya? Kursi. Nah, bagaimana kalau dia sholat sambil duduk? Paling minimal ruku bagi orang duduk adalah dahinya sejajar dengan lutut. Gini ruku. Ini ruku paling minimal. Ada sama sini? Kalau dia sholat sambil duduk, maka ruku paling minimal adalah dahi sejajar dengan lutut. Ini ruku paling minimal. Sunnahnya dahi sejajar dengan tempat sujudnya, gini. Ini paling sunnahnya. Jelas? Ini sujud paling sunnahnya seperti ini. Ruku paling minimal begini. Ya, sunnahnya sejajar dengan tempat sujud. Bagaimana sujudnya? Ya kalau dia bisa sujud, turun ke bawah sujud. Kan begitu ya? Dia kan cuma tidak bisa berdiri. Bahkan kalau dia bisa ruku, dia kan, kalau misalnya ada orang tidak bisa berdiri, karena ini sebagian orang keliru. Ketika dia tidak bisa berdiri, dia duduk, akhirnya semua duduk. Padahal ruku bisa. Harusnya kan kalau dia tidak bisa berdiri, sudah baca Al-Fatihah, surah, pas mau ruku dia harus berdiri, kemudian ruku begini. Kan sebentar doang ruku. Ada orang kan tidak bisa berdiri tapi sebentar, tidak bisa lama. Nah, maka seperti ini kita katakan oke, Al-Fatihah, surah, pas baca surah, duduk. Tapi pas mau ruku, ya ruku. Apa yang kamu bisa lakukan? Ya, bukan karena tidak bisa berdiri semuanya gugur. Nah, enggak, itu batal sholatnya. Jelas? Jadi yang tidak mampu saja yang diganti, yang mampu dikerjakan tetap dikerjakan. Ruku masih bisa ruku, ya ruku, masih bisa sujud. Makanya kalau ada orang tidak bisa ruku, ya rukunya doang yang diganti seperti ini. Kalau dia bisa sujud, ya harus sujud ke bawah, ke lantai. Jelas? Jadi kalau dia rukunya, anggaplah ada orang tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Tapi ruku paling minimal begini. Ya, kalau dia mau ambil ruku paling minimal, sunnahnya seperti ini, berarti sujud lebih di bawah lagi sedikit. Ya, karena sujud lebih rendah dibandingkan ruku. Nah, kalau dia berbaring atau istilqa, ya maka isyaratnya dengan apa? Kalau dia berbaring, dia tidur berbaring, kalau dia bisa ruku dan sujud, dalam keadaan duduk, maka apa? Dia harus bangkit duduk kemudian ruku dan sujud. Setelah itu kalau mau berdiri baca Al-Fatihah tidak bisa berdiri lama, pusing, baring lagi. Jelas? Seperti kita katakan tadi, yang gugur dari dia hanyalah yang dia tidak mampu. Ada orang misalnya saya duduk pusing-pusing, ya, kalau lama pusing, vertigo misalnya, lama pusing, ya sudah tidur sholatnya sambil irtija. Tapi ketika mau ruku, kamu bisa ruku nggak? Bisa, maka kamu harus duduk kemudian ruku dan sujud. Ya, setelah itu kalau baca tahiyat misalnya lama pusing dia, baring lagi, tidak ada masalah. Artinya yang bisa dilakukan normal, yang tidak bisa itu yang diganti. Jelas? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala,
As-sadis, rukun yang keenam, at-tuma'ninatu fihi bi an tanfasila harakatu raf'ihi wa taskunu a'dha'uhu kulluha. Rukun salat yang keenam, at-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah pada ruku. Bagaimana tuma'ninah? Yaitu terpisah, tanfasilu, terpisah gerakan rukunya, sudah terpisah gerakan rukunya, yakni sudah berhenti gerakan rukunya, dan semua anggota tubuhnya sudah taskun, sudah tidak bergerak lagi. Iya. Tumanina, definisi tumanina adalah apa namanya? Sukunun ba'da harokah. Tumanina definisinya adalah sukunun ba'da harokah. Dan ada yang mengatakan sukunun baina harokatain, diam di antara dua gerakan, itu namanya tumanina. Ada yang mengatakan tumanina diam setelah bergerak. Tadinya bergerak, ketika dia berhenti bergerak itu tumanina. Dan ada yang mengatakan sukunun ba'da harokatain, diam di antara dua gerakan. Diam di antara dua gerakan. Kalau saya tumanina dalam ruku, bagaimana caranya? Itulah, saya diam di antara dua gerakan. Berarti ruku saya bergerak, saya diam, naik lagi. Jelas? Ini berarti dua gerakan, di tengah-tengahnya di tengah-tengahnya diam, tidak bergerak. Itu namanya tumanina. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamdah. Sudah, tadi saya sudah diam. Jelas? Itu tumanina. Diam setelah bergerak atau diam di antara dua gerakan. Di mana diamnya itu sama seperti membaca subhanallah. Biar diam sebentar. Yani di sini para ulama menafsirkannya dari sisi lughah. Ketika tidak ada keterangan dari nas tentang kadar tumanina, mereka kembalikan ke lughah. Lughah itu tumanina sukunun ba'da harokah. Berapa durasi diam? Ya pokoknya diam. Mereka pun memberikan patokan seperti itu, subhanallah, karena itu zikir yang pendek dalam sholat. Ya, itu zikir yang paling pendek dalam sholat. Nah, maka sudah syah diitlaqkan padanya apa? Istilah apa? Sukun, diam. Itu namanya tumanina. Jadi kalau ada orang misalnya ruku, ya, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, ini tidak syah seperti yang apa itu? Salat tarawih 20 rakaat yang satu berapa menit itu. Itu kan jelas sekali tidak ada tumaninanya, sampai sungguhnya sampai begini. Tidak ada diamnya, bergerak terus. Nah, tumanina paling nominal, Allahu Akbar, bangkit lagi, itu sudah tumanina. Itu kalau dia tidak baca zikir ruku, ya, karena zikir ruku kan hukumnya sunnah. Zikir ruku hukumnya sunnah. Sunnahnya tentunya membaca zikir ruku 3 kali. Cuman kalau sekedar untuk memenuhi rukun, ya tadi diam sebentar setelah ruku sebelum bangkit i'tidal. As-sabi', rukun yang ketujuh, al-i'tidalu bi ayyan tasiba qa'ima, i'tidal dengan cara berdiri tegak setelah ruku. Berdiri tegak setelah ruku. Dan ketika i'tidal tangan tidak sedekap. Ketika i'tidal tangan tidak kembali apa? Sedekap. Kembali ke posisi normal maksudnya. Ya, ini normal di luar sholat, tangan itu di bawah, irsal namanya. Dan ketika ruku serta i'tidal, ini tempat kedua dan tempat yang ketiga yang disunnahkan mengangkat tangan. Ada 4 tempat dalam sholat disunnahkan mengangkat tangan, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, dan ketika apa? I'tidal. 3 tempat. Tempat yang keempat ketika bangkit dari tasyahud awal. Ketika bangkit dari tasyahud awal, kalau sudah tahiyat di bawah, bangkit ke atas, angkat tangan. Ini tempat yang keempat. Jadi kalau tasyahud awalnya 2 kali, ya angkat tangan. Misalnya dia masbuk, ya. Yang jelas
Tempat yang keempat mengangkat tangan adalah setelah tasyahud awal ketika bangkit. 6. As-samin al-tuma'ninatu fihi kama dzakarna fi ruku'. Rukun yang ke-8 tuma'ninah ketika i'tidal sebagaimana yang kami sebutkan dalam ruku', yakni diam sejenak berdiri baru sujud. Diam di antara dua gerakan, diam setelah bergerak. Sunnahnya membaca zikir ruku tentunya. Sunnahnya membaca zikir i'tidal. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Paling minimalnya. At-tasi', rukun yang ke-9 as-sujudul awal, sujud yang pertama. Oh, ini juga yang bikin banyak beliau karena beliau ulangi sujud ya. Sujud yang kedua beliau sendirikan lagi rukunnya. La ba'sa. Nah, ini yang menyebabkan totalnya beliau 19. Jadi perhitungan beliau ini sama seperti Abu Syuja. Abu Syuja 18 karena sujud 2 kali dihitung 1 oleh Abu Syuja. Di sini beliau hitung sujud 2 kali. Ya, dianggap rukun berbeda makanya jadinya apa? 19. Nah, gitu. Labas. At-tasi as-sujudul awal, sujud yang pertama. Sujud. Apa itu sujud? Yang mana namanya sujud? Sujud itu simpel, satu saja. Sujud itu adalah meletakkan dahi ke tempat sholat, ke tempat sujud. Itu saja. Meletakkan dahi ke tempat apa? Tempat sujud. Itu sujud. Kapan dahi sudah sampai ke tempat sujud, itu namanya apa? Sujud. Jelas? Ini apa namanya, pendapat yang apa namanya ya, yang lebih tepat dalam hal ini, bahwa patokan sujud adalah dahi. Ini patokannya dahi. Dahi sampai ke bawah itu sudah masuk sujud. Cuman perhatikan, cuman untuk keabsahan dahi sampai ke sini 6 tulang yang lain harus mengikuti. Jadi bedakan antara definisi secara bahasa dengan syarat dalam syariat. Saya kasih contoh. Wudu, apakah dia bagian dari sholat? Wudu, apakah dia bagian dari sholat? Enggak. Tapi kalau ada orang sholat tidak wudu, syah? Tidak syah. Nah, sama seperti ini. Yang menjadi rukun apa namanya? Rukun sujud hanyalah dahi sampai ke sini. Adapun 6 anggota tubuh yang lain, ini syarat syahnya sujud. Dia bukan bagian dari sujud, tapi syarat syahnya sujud. Jelas sampai sini? Sebagian fuqaha mentakbir bahwa sujud adalah 7 tulang ini, semuanya 7-7-nya. Sebenarnya ini khilafnya lafzi saja. Yani definisi sujud itu secara bahasa apakah? Apakah harus 7-7-nya turun baru dikatakan sujud, atau cukup dahi saja yang turun sudah dikatakan sujud? Jelas sampai sini? Iya. Sebagian mengatakan nanti dikatakan syah sujudnya kalau 7 tulang ini semuanya turun ke bawah, itu baru dikatakan sujud secara lughatan. Ya. Sebagian mengatakan enggak, secara lughah bahkan secara syarak sekalipun sujud itu cuma dahi toh. Terus bagaimana dengan 6 tulang yang lain, wajib atau tidak? Tetap wajib juga karena itu syarat syahnya sujud. Jadi sebenarnya imbasnya tidak signifikan karena pada akhirnya semua sepakat 7 tulang ini harus apa? Rapat. Cuman sebagian mengatakan 6 tulang yang lain bagian dari definisi ruku, sementara pendapat lain mengatakan 6 tulang ini bukan bagian dari apa? Definisi ruku, tapi syarat syahnya ruku. Nah, gitu. Paham sampai sini? Nah, kenapa kita bahas ini? Karena seperti saya katakan tadi, pendapat yang pertama mungkin lebih tepat. Wallahu a'lam bishawab, yang mengatakan bahwa sujud itu hanya dahi. Ini toh. Sementara 6 tulang yang lain itu tidak masuk dalam definisi sujud, melainkan syarat syahnya apa? Sujud. Dan itu dibuktikan dengan adanya perbedaan hukum antara dahi dengan 6 tulang yang lain. Ada perbedaan hukum antara dahi dengan apa? 6 tulang yang lain. Di antara perbedaan hukumnya, 6 tulang yang lain boleh tertutup kalau kita sujud. Orang sholat boleh pakai sarung tangan?
Boleh, perempuan bahkan tentunya apa di dalam jilbabnya sujud, dalam mukenanya. Kaki boleh pakai kaos kaki, boleh. Lutut malah harus tertutup, ya kan? Tapi dahi ini tidak boleh ditutup kalau sujud, tidak boleh sama sekali. Kapan ada penghalang sampai ke tempat sujud, tidak sah sujudnya. Sudah sampai sini? Ini perbedaan, ya, menunjukkan bahwa dahi punya hukum yang berbeda dengan apa? Dengan anggota tubuh yang lain, apa? Dengan anggota sujud yang lain. Ya, ya, ala kulli hal, apa namanya? Seperti yang saya katakan tadi, semua sepakat bahwa tujuh-tujuhnya harus turun. Cuman dari hukum yang kita sebutkan menunjukkan ada kelebihan dahi dibandingkan yang lain. Yani dahi lebih ketat, tidak boleh tidak kena ini, tidak boleh ada pelapis. Adapun yang lain boleh pakai pelapis. Jelas? Baik. Sekarang apa itu sujud? Kata beliau rahimahullah, sujud adalah bi ayyin yad'a jabhatahu maksyufatan. Ini. Dia meletakkan jabahnya, apa ini? Dahinya maksyufah, tanpa ada pelapis. Ini. Tidak boleh ada pelapis yang menutupi. Maksyufah. Walaupun itu rambut dia sendiri. Ya, kalau ada orang punya rambut pas sujud rambutnya turun begini baru sujud, begitu sujud di atas rambutnya tidak syah sujudnya. Jelas? Harus terbuka ini ketika sujud, tidak boleh ada pelapis biar rambutnya. Atau dia pakai songkok terlalu begini nih, ya, ya kan, terlalu ke depan. Pas dia sujud, yang turun sujud yang ini nih songkoknya. Ini juga tidak syah. Sudah sampai sini? Tidak syah, harus ini nih. Makanya kalau pakai kopi jangan terlalu ke depan. Ya. Yang kopi-kopi yang begini rawan ini juga ini. Yang apa? Tapi yang ini pendek ya. Kalau yang dalam itu kadang sujudnya cuman kopiannya yang sampai, dahinya tidak sampai ke tempat sujud. Ini tidak syah. Jelas? Maksyufah, harus tersingkap dahinya. Di mana diturunkan? Ala musallahu, di atas tempat sujudnya. Tempat sujudnya apakah tanah, lantai, tegel, sajadah, tidak ada masalah. Ketika sajadah rapat ke tempat sujud, maka dia ikut ke tempat sujud. Bukan dikatakan menghalangi dahi, enggak. Sajadah itu dianggap tempat sujud. Karena dia menutupi tempat sujud asli, maka dia menempati posisinya. Sudah sampai sini? Kemudian mutahamilan 'alaiha qalilan. Mutahamilan 'alaiha qalilan, dengan apa namanya? Mutahamil, yakni dengan memberikan beban sedikit pada kepalanya. Maksudnya kalau kepalanya turun ke kayak apa ya, terpal-terpal yang bulu itu, atau di masjid-masjid, kapan turun kepalanya? Pas diangkat berbekas kepalanya, itu namanya tahamul, berarti ada berat di situ. Tidak boleh sujud orang kayak orang push up. Atau push up yang menahan beban tubuh apa? Tangan sama tangan ya, tangan. Ya. Begini. Pas misalnya ini anggaplah dahinya, dia turunkan cuman nyentuh doang gini, tek, terus dia tahan tubuhnya gini. Dia tidak jatuhkan kepalanya ke bawah. Nah, ini tidak syah sujudnya. Harus taruh saja kepalanya begitu. Seperti biasalah, kita tahu. Jelas sampai sini? Adapun sekedar merapatkan saja tanpa ada tekanan, ini tidak syah sujudnya. Sekedar rapat begini. Yani seandainya dia sujud di tempat yang halus, dia rapatkan, pas diangkat tidak ada bekasnya. Itu namanya tidak tahamul. Ini tidak syah sujudnya. Jadi harus apa? Tahamul, ada beban. Yani jatuhkan saja kepala di situ dengan beratnya gitu. Ya. Ya seperti biasalah. Saya kira ini jelas. Ini hanya ini mempertegas. Saya nggak pernah lihat juga ada orang sujud kayak gitu yang tidak tahamul ya. Ya bala kuliah ini diperjelas oleh para ulama. Ala ghairi mutaharrikin. Dia sujudnya tidak boleh di atas sesuatu yang bergerak. Tidak boleh di atas sesuatu yang bergerak. Yani gini. Yang menghalangi pelapis, yang menghalangi dahi dengan tempat sholat, ya, dengan tempat sholat itu ada dua. Ada yang jadi apa ya namanya, satir saja, satir yang menghalangi dahi dengan tempat sholat itu ada dua. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Muttasil artinya nyambung dengan tubuh dia sendiri, merupakan bagian tubuh dia sendiri. Munfasil artinya apa? Bukan bagian dari anggota tubuhnya. Kalau yang menghalangi
nanti tulis. Kalau yang menghalangi antara dia dengan tempat sujud adalah muttasil, bagian tubuh sendiri, maka tidak syah secara mutlak. Misalnya karena kepanasan, lantainya kepanasan, dia sujud pakai tangannya gini. Ini tidak syah. Jelas? Karena ini muttasil, bagian dari tubuhnya. Jelas sampai sini? Atau rambutnya, tadi rambutnya nutup sini. Ini bukan muttasil rambutnya, bagian dari tubuhnya. Ini tidak syah. Jadi kalau muttasil la yasihu mutlaqan. Secara mutlak tidak syah. Kalau yang menjadi pembatasnya adalah apa? Pelapisnya adalah apa? Muttasil, bagian tubuhnya. Baik. Nah, sekarang bagaimana kalau munfasil? Misalnya apa? Dia punya sarung tangan, dia keluarkan terus sujud di situ. Ya? Atau misalnya dia bawa kain atau dia pakai sorban, sorbannya panjang di belakangnya dikasih ke depan baru di situ. Atau songkok, nah, songkok tertutup begini karena panas, dia tutupi baru dia sujud. Itu munfasil. Munfasil kata para ulama, kalau dia yataharraku biharakatihi atau la yataharrak biharakatihi. Kalau pelapis itu bergerak ketika dia ikut bergerak, maka ini la yasih, tidak syah sujudnya. Tapi kalau dia tidak bergerak, yasih, syah. Contoh, kopiah yang kita pakai, kalau kita bergerak, dia ikut bergerak, ya kita sujud. Jelas sampai sini? Dia bergerak dengan gerakan orang yang sholat, ikut bergerak juga, maka ini tidak syah, dia jadi pelapis. Jelas sampai sini? Pakai imamah yang panjang, imamah dia bergerak, kapan dia bergerak? Kalau kita bergerak, maka tidak syah. Sudah sampai sini? Kalau misalnya sarung tangan, sapu tangan atau tisu saya taruh di kantong saya, dia bergerak kalau saya bergerak? Bergerak kalau saya bergerak? Bergerak? Tidak, di dalam kantong. Ya tidak, beda sama kepala bergerak dia. Dia dalam begitu doang. Dia tidak bergerak ketika saya bergerak. Sudah sampai sini? Saya ambil, saya pasang, tidak masalah. Boleh. Karena itu sebagian sahabat pernah ketika mereka mereka menggenggam apa? Kerikil. Ketika sholat, ketika panas-panasnya kan kerikil. Ya. Dia genggam kerikil untuk dia hangatkan dalam pakaiannya. Ketika sujud dikeluarkan baru di sujud di atas kerikil tersebut. Kerikil tidak bergerak ketika dia bergerak. Beda dengan kopiah, sampai sini, atau imamah, atau dia pakai sorban begini, kemudian sujud ikut bergerak. Adapun kalau dia tidak bergerak maka boleh. Termasuk di dalamnya ya kalau kita bahas tadi sajadah. Sajadah kan pelapis, tapi dia enggak, dia kan tadi bergerak bersama dengan bergerak, enggak boleh. Ya, kalau dari awal dia mau pakai, jangan taruh aja di sampingnya di situ, jangan dipakai. Nanti mau sujud dia geser begini, enggak masalah kalau begitu. Tapi dia kalau sudah pakai bergerak enggak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya seperti itu. Jadi kalau memang dia mau pakai dari awal sebagai pelapis, enggak usah dipakai, taruh di sampingnya. Kalau sujud di atas yang ada orang lain itu tetap sering di bawah ya. Roda apa sih? Misalnya sujud yang di atas yang ada rodanya gitu. Kan itu bisa bergerak kalau dia gerak juga. Roda apa? Tempat sujud? Ini ada rodanya gitu. Terus kalau kita gerakin kan dia bisa goyang. Itu nggak ada gak? Tempat sujud yang pada rodanya? Iya. Misalnya di suatu keadaan ya sesuatu yang ada rodanya, tapi maksudnya gampang. Nggak boleh. Nabi SAW pernah, sebagian sahabat pernah ada sholat terus pernah sujud, bantalnya diangkat ke atas bersujud. Nggak boleh. Maksudnya sujud di bawah aja. Kalau nggak bisa sujud di bawah, itu nggak, saya pikir nggak masuk pembahasan ini. Ya tetap keadaannya sujud, cuma mungkin apa namanya sebagai pelapis, tapi pelapisnya itu ada roda kecilnya yang dia bisa bergerak. Kalau kan karpet dia nggak
gerakan misalnya kita geser-geser itu enggak. Misalnya bergerak Kalau itu agak tinggi sedikit, itu tidak sah salat, tidak sah sujudnya. Kalau agak ke bawah rendah dan dia bergerak, zahirnya wallahu a'lam bissawab, dia masuk ke kategori muttasil, kategori munfasil yang la yataharrak, tidak bergerak. Bukan masalah, makanya perhatikan patokannya pakai sababiyah, bergerak karena dia bergerak. Kalau itu roda bergerak bukan karena kita bergerak. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau misalnya yang membalas kita maksudnya paling batas. Pakai apa? Bantalnya lebih tinggi daripada lantai. Ya, kalau nanti akan disebutkan kalau melanggar patokan sujud tidak boleh. Ya, nanti akan disebutkan setelah ini. Kalau misalnya pakai perban ini bagian depannya, dari perban nggak bisa kan, tidak bisa karena ada penghalang. Iya, kalau itu uzur yang nadir, dia sholat saja, tapi nanti ulangi sholatnya. Di kolom Iya, diulang sholatnya. Cara tidak syah. Bukan tidak syah, syah tapi harus diulang. Syah tapi harus diulang. Nah. Taib. Perhatikan, kata beliau mutahamilan 'alaiha qalilan ala ghairi mutaharrik. Dengan menekan, bukan menekan ya, jatuhkan saja kepalanya gitu ya. Ada berat qalilan, ada berat walaupun sedikit kepalanya gitu. Dalam artian kapan diangkat kepalanya ada bekasnya, itu sudah mutahamil namanya. Iya. Taib. Ala ghairi mutaharrik, sujudnya bukan di atas sesuatu yang bergerak. Nah ini nih. Nih. Jelas ya? Nah, ini nih. Afwan, yang mana tadi? Ini nih. Nah. Ya taharrak biharakati. Tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak ketika dia bergerak. Tidak boleh. Ya ini itu kalau munfasil. Kalau muttasil tidak syah secara mutlak. Mau bergerak mau tidak bergerak tidak syah. Anggota tubuhnya sendiri. Seperti rambut atau tangannya. Berikutnya, rafi'an ajizatahu, dengan mengangkat panggulnya, wa ma haulaha ala mankibaihi wa yadayhi wa ra'sih. Nah ini. Dengan mengangkat pantatnya, panggulnya lebih tinggi dan sekitarnya, yakni pinggang, panggul ya, lebih tinggi di atas bahu, tangan dan kepala. Jadi harus nungging begini kalau sujud orang ya. Harus nungging. Panggulnya, pinggangnya harus lebih tinggi dibandingkan bahu, tangan dan kepala. Harus begini sujud. Kapan rata seperti ini tidak syah sujudnya, apalagi kalau begini. Makanya saya katakan tadi, kalau tempat sujudnya agak tinggi dan menyebabkan dia seperti ini, ini tidak syah. Dan sampai sini, karena syaratnya harus nungging begini. Kalau dia sujud di atas tempat yang agak tinggi, kalau tingginya menyebabkan lurus seperti ini, tidak syah salatnya. Apalagi kalau begini, misalnya dia sholat di tangga masjidnya besar, ya, dia berdiri di tangga di bawah, sujud di tangga atas, jadinya begini sholatnya, sujudnya. Nah ini tidak syah sujudnya, sejajar atau lebih tinggi. Apa? Ya, jadi sujud itu syaratnya pantatnya, panggulnya, pinggangnya harus lebih tinggi dibandingkan bahu, tangan dan kepala. Nungging kalau kita bilang. Kapan sejajar tidak syah sujudnya. Itu tidak dikatakan sujud. Tidak dikatakan sujud. Kemudian wa bi an yad'a juz'am min kullim min rukbatayhi wa min batini kulli kaffin wa min batini asabi'i kulli rijlin. Nah ini. Dan juga selain dahi yang rapat ke tanah, dia juga harus meletakkan juzuk. Perhatikan juzuk apa juzuk? Sebahagian, tidak perlu semuanya. Yani kalau sekedar syah, yang penting ada sebagian, itu sudah syah. Sebahagian dari apa? Kedua lututnya, kedua tempurung lututnya, bagian dalam setiap telapak tangannya, dan bagian dalam jari jemarinya di kakinya. Ini 6 tulang yang lain ya kan? Ini bagian dalam. Makanya kalau ada orang sujud begini misalnya, tidak syah. Harus apa? Bagian dalam dikatakan sini batin, bagian dalam telapak tangan begini, bukan begini.
Tapi begini. Kemudian lutut. Kemudian apa? Bagian dalam jari jemari. Bagian dalam jari jemari. Berarti kalau bagian dalam berarti harusnya agak ditekuk, bukan ditegakkan. Kalau ditegakkan kan cuma kuku doang yang nyangkol. Ya, kuku ataupun ujung jari. Ya, kalau bagian dalam berarti ditekuk jari jemari ya. Jari jemari kaki, iya. Setiap kaki. Nah, berarti 6 tulang ini harus rapat. Cuman tidak mesti 6 ini sempurna, cuma dikatakan juzuk. Apa itu juzuk? Seandainya ada orang begini sujudnya, ya, yang jempol tidak rapat 4 tok, ini sudah syah. Atau bahkan misalnya cuma begini nih, misalnya ini sudah syah karena sudah ada yang mewakili, makanya dikatakan juzuk. Tidak mesti 10-10-nya, tidak mesti 5-5-nya. Yang jelas harus ada wakil dari sini, ada wakil dari sini. Lutut ya tentunya harus kena semuanya. Jari jemari juga sama, yang penting ada wakil, tidak perlu 10, tidak wajib 10 jari semuanya rapat gitu ke tempat sujud, tidak wajib 10 jari. Harus ada wakil dari 5 yang kanan, ada wakil dari 5 yang kiri, itu paling minimal. Ya. Jelas? Jadi kalau misalnya cuman yang rapat cuman jempolnya doang, jempol kaki, ini sudah syah, sudah ada wakilnya masing-masing. Jadi harus ada wakil dari masing-masing 6 tulang ini. Makanya dikatakan juzuk. Dia meletakkan juzuk bahagian. Yang penting sudah ada bagian yang mewakili 6 tulang ini, maka sudah syah. Sudah sampai sini? Taib, ini definisi sujud. Ini kadar sujud paling minimal. Al-ashir, yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi kama dzakarna fi ruku'. Tuma'ninah ketika sujud sebagaimana yang sudah kami sebutkan ketika ruku'. 6. yakni diam sejenak sebelum bangkit ke duduk di antara 2 sujud. Disunnahkan membaca zikir tentunya subhana rabbiyal a'la 3 kali. Al-hadi asyar, rukun yang ke-11, al-julus bainas sajdatain bi ayyan tasiba jalisa, duduk di antara 2 sujud dengan cara tegak berdiri. Duduk tegak. Duduk tegak. Duduk di antara 2 sujud termasuk rukun. Ya. Berdiri duduk di antara 2 sujud bagaimanapun cara duduknya. Cuman yang paling afdal tentunya adalah duduk iftirash. Pada dasarnya semua duduk dalam salat itu iftirash kecuali duduk terakhir. Semua tata cara duduk dalam salat adalah iftirash kecuali duduk yang terakhir, yakni duduk yang setelah itu salam. Itu yang duduk tawarruk. Satu tok. Mau itu 1 rakaat, mau salat 2 rakaat, mau salat 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, salat witir misalnya 1 kali salam, 1 kali duduk 1 kali salam. Intinya kapan dia duduk, setelah duduk dia salam, itu duduk tawarruk. Selain daripada itu semuanya duduk iftirash, termasuk duduk di antara 2 sujud. Nah, ada riwayat dari Nabi SAW bahwa ketika duduk di antara 2 sujud, beliau duduk ik'a. Ik'a itu kayak gini, duduk di tumit gini, ini namanya ik'a. Riwayat ini hanya datang pada duduk di antara 2 sujud. Karena itu termasuk kekeliruan tahiyat dengan duduk begini. Enggak, duduk tahiyat itu cuma iftirash tok. Ya, ini hanya datang riwayat pada duduk di antara 2 sujud. Itu pun kadang-kadang. Karena itulah tetap yang paling afdal adalah iftirash. Sementara duduk ik'a seperti ini itu khilaful aula. Bukan khilaful aula, khilaful afdal. Khilaful afdal. Kalau khilaful aula dekat ke makruh. Kalau khilaful afdal tidak makruh. Dia afdal tapi ada yang lebih afdal, yaitu iftirash. Jelas? Nah, maka duduk ik'a di antara 2 sujud itu khilaful afdal. Menyelisih yang paling afdal. Yani dia afdal juga karena ada hadisnya, tapi ada yang lebih afdal karena Nabi lebih sering melakukannya. Yaitu iftirash. Dikatakan khilaful afdal. Ya. Gimana kalau di dalam sholat subuh
misalnya sapi sempit tidak mau Tawarruk. kawat Ya tidak apa-apa. Istirahat aja. Karena tata cara duduk ini kan sunnah. Ya, sunnah ghairu muakkadah. Sunnah ghairu muakkadah. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan duduk tawarruk karena sempit, ya sudah iftirash, tidak ada masalah. Tuh apa namanya? Uzur. Apalagi ada apa? Itu sunnah dan apalagi ada uzur. Baik. As-salis asyar. Nah, kemudian as-sani asyar at-tumaninatu fihi kama dzakarna fi ruku'. Tumaninah sebagaimana yang disebut di ruku'. Disunnahkan membaca zikir di antara duduk di antara dua sujud. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, ada berapa zikir ruku', zikir duduk di antara sujud, tapi ini yang paling afdal. Nah, kemudian as-salis asyar, rukun salat ke-13, as-sujudus tsani mislus sujudil awal fima marra fihi. Sujud kedua, tata caranya persis sama seperti sujud pertama yang telah berlalu. Sama tadi aturan-aturannya. Dahinya, 7 anggota sujudnya, 6 anggota sujud yang lain. Kemudian tempat dia sujud bagaimana? Jelas ya? Dan perhatikan, kalau dia duduk di tanah, dia sujud di tanah, ya jelas hukumnya sudah kita jelaskan. Kalau dia kalau dia sujud di atas sesuatu seperti tikar, sajadah dan semacamnya, maka sajadah ini menempati hukum apa? Nah, menempati hukum lantainya. Menempati hukum lantainya karena dia menutupi lantainya. Baik, kalaupun tidak dikatakan menempati, maka kita katakan itu pelapis yang apa? Munfasil tapi la yataharrak, tidak bergerak sehingga aman, tidak ada masalah. Pelapis seperti itu. Dan ada banyak hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan beliau sholat pakai pelapis. Karena itulah disunnahkan. Termasuk sunnah-sunnah sholat adalah sholat dengan sajadah. Ya, di antara sunnah-sunnah sholat adalah sunnah dengan sholat dengan sajadah, pelapis. Ada banyak hadis yang menunjukkan hal ini. Ya, beliau sholat di siapa namanya di rumahnya Anas bin Malik dengan tikar. Ya, bahkan Nabi SAW pernah meminta Aisyah untuk masuk ke dalam masjid. Ya, mengambil apa? Mengambil alas sholat beliau. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya haid. Kata beliau, haid kamu, inna haidhataki laysat fi yadiki. Haidmu bukan di tanganmu. Ya, ini tanganmu aja yang masuk, ambil dari jendela. Ya, kalau kamu masuk seluruh tubuhmu tidak boleh. Tapi kan ini tanganmu doang yang masuk ke masjid. Udah sampai sini? Ambil. Ini menunjukkan bahwa beliau sholat dengan pelapis karena beliau punya alas tas sendiri yang beliau minta kepada Aisyah suruh diambilkan. Menunjukkan itu kebiasaan beliau. Udah sampai sini? Taib. Berikutnya al-khamis asyar, 15, rukun ke-15, ar-rabi asyar, at-tumaninatu fihi kafir ruku sih. At-tumaninatu fihi kama dzakarna fi ruku, seharusnya begitu ya. Tumanina padanya, pada sujud kedua maksudnya, sebagaimana yang kami sebutkan dalam ruku. Al-khamis asyar, yang ke-15, al-julusul akhir muntasiban, duduk tahiyat terakhir. Ini rukun. Duduk tahiyat awal bukan rukun, itu sunnah. Ya, itu sunnah. Ini sunnah muakkadah. Disyariatkan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Adapun duduk tasyahud, adapun duduk tahiyat terakhir, ini hukumnya rukun. Kenapa rukun? Karena di situ terdapat salam, di situ terdapat tasyahud awal, tasyahud akhir. Jadi kalau bacaannya rukun, tempatnya juga rukun. Sama seperti Al-Fatihah rukun. Karena Al-Fatihah dibaca ketika berdiri, maka berdiri juga rukun, gitu. Jadi kalau bacaannya rukun, tempat dia dibaca juga ikut rukun. Baik. Duduk terakhir, yang mana namanya duduk terakhir? Duduk terakhir adalah duduk yang setelahnya salam. Nah, sudah sampai sini? Duduk terakhir adalah duduk yang setelahnya apa? Salam. Jadi bagaimanapun jumlah rakaat sholat, duduk tahiyat terakhir selalu cuma 1. Duduk tahiyat awal bisa 2, bisa 3, bisa 4 bahkan. Sudah sampai sini? Tapi kalau tahiyat terakhir, duduk tasyahud terakhir cuma 1, yaitu yang setelah kamu duduk, kamu salam. Dan disunnahkan duduk tawarruk.
Disunnahkan duduk tawarruk. 6. Berikutnya, as-sadis asyar qira'atu tasyahhud fihi. Ya, membaca tasyahud di dalamnya, yakni di dalam tahiyat akhir. Tasyahud akhir hukumnya rukun juga. Tasyahud akhir yang paling simple, yakni yang paling minimal untuk menggugurkan kewajiban, ya, at-tahiyyatu lillahi at-tahiyyatu mubarakatun salawatun thayyibatun lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alaina wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini paling simpel. Sunnahnya dengan menambahkan alif lam pada setiap kalimat yang disebutkan tadi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah assalamu alayka. Kalau tadi salamun alayka, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya. Ini bacaan tahiyat yang rukun. Kapan ada hilang salah satunya, ya, maka perhatikan, ini bisa membatalkan sholatnya. Tentunya tasydid pada tahiyat yang rukun berbeda dengan tasydid pada tahiyat yang sunnah. Itu dijabarkan oleh siapa? Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam Safinatun Najah. Ya, dijabarkan kalau tahiyat yang rukun begini tasydidnya, kalau tahiyat yang sunnah begini tasydidnya. Nah, yang perlu diperhatikan ini tasydid yang rukun. Kapan hilang tasydidnya, tidak syah tahiyatnya. Jelas? Baik. As-sabi asyar, rukun salat yang ke-17, as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudi fil qu'ud. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud fil qu'ud, ketika duduk. Perhatikan tasyahud dengan salawat berlaku 5 rukun 4 syarat kemarin di rukun-rukun kauliyah. Harus bahasa Arab, diperdengarkan dirinya sendiri. Apa lagi? Tidak boleh merubah makna. Apa lagi satu? Tartib, ya. Tartib dan mualah. Mualah artinya beriringan. Nah, salawat ini sama seperti ini. Tasyahud juga sama. Bahasa Arab tidak boleh, harus dia perdengarkan dirinya sendiri. Jadi harus ada suara yang keluar dia dengar. Jelas? Tidak boleh merubah arti, menghilangkan tasydid. Harus tartib dan harus mualah. Pada tasyahud ada rincian pada tartib. Ada tartib yang membatalkan, ada tartib yang tidak membatalkan. Nanti dibahas rinciannya di kitab-kitab lain. Tapi secara umum tartib diharuskan, ya. Walaupun pada tasyahud ada sebagian rincian. Baik. Kemudian di sini harus tartib antara tasyahud dengan salawat. Jadi salawat nanti dibaca setelah apa? Tasyahud. Jangan salawat dulu baru apa? Tasyahud. Jadi baca tasyahud dulu, at-tahiyyat dulu, setelah itu baru salawat. Makanya dikatakan di sini salawat kepada Nabi SAW ba'da tasyahud. Jadi ini rukun. Tartib antara tasyahud dengan salawat itu rukun. Kapan diputar salawat dulu baru tasyahud, maka salawatnya tidak syah. Diulang lagi di depan, apa di belakang. Karena melanggar apa? Tartib. Misalnya dia salawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, baru at-tahiyyatul mubarakat. Ini tidak syah. Yang tidak syah yang mana? Yang di depan, yang salawat, karena bukan tempatnya di situ. Diulang lagi di belakang. Setelah tasyahud baru dia baca salawat. Fil qu'ud, dalam keadaan duduk. Wa aqalluha, salawat paling minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling minimal. Jadi kalau misalnya suatu ketika butuh keadaan darurat, misalnya dia sholat sunnah ini, sudah rakaat sudah tahiyat terakhir, orang sudah qomat, sudah hampir sudah hampir takbiratul ihram imamnya, ya dia bisa baca yang simpel, baca at-tahiyat dulu semua, setelah itu Allahumma sholli ala Muhammad, setelah itu langsung salam. Karena ini salawat paling minimal, Allahumma sholli ala Muhammad. Sunnahnya tentunya apa? Salawat
Ibrahimiyah dengan semua ragamnya. Ada banyak bacaan salawat Ibrahimiyah yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disunnahkan berdoa berlindung dari 4 perkara sebelum salam. Itu termasuk sunnah. Ya, sunnah ghairu muakkadah. Karena tersebut dalam nas sunnah. Sampai sebagian mengatakan makruh kalau meninggalkan bacaan ini. Makruh salatnya kalau meninggalkan berlindung dari 4 perkara karena dia sunnah. Meninggalkan sunnah artinya apa? Makruh. Baik. As-samin asyar, rukun yang ke-18, assalamu ba'daha fil qu'ud wa qalluhu assalamu alaikum. Rukun 18 adalah salam. Salam memang maksud di sini? Kata beliau ba'daha, setelahnya. Setelah apa? Tasyahud akhir. Berarti salam yang mana yang dimaksud? Salam yang pertama. Ini yang rukun. Salam yang pertama yang rukun. Adapun salam yang kedua sunnah. Jadi kalau ada orang salam assalamualaikum warahmatullahi kentut, sudah syah salatnya. Walaupun dia belum salam yang kedua. Karena salam yang kedua ini sudah dianggap di luar salat. Jadi sunnah salat tapi berada di luar salat. Ini keunikannya salam yang kedua ini. Dia sunnah salat tapi sudah di luar salat. Ini sama seperti siwak itu sunnah wudu. Dia bukan masuk dalam gerakan wudu tapi dia sunnah apa? Sunnah wudu. Baik. Aqalluhu salam paling minimal assalamualaikum. Sunnahnya assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak disunnahkan menambahkan wabarakatuh. Tidak disunnahkan menambahkan apa? Wabarakatuh sampai assalamualaikum warahmatullah saja. Tidak disunnahkan menambahkan wabarakatuh kecuali pada salat jenazah. Kecuali salam pada salat jenazah, di situ disunnahkan tambahan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun pada salat-salat yang lain maka sampai assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Baik, terakhir. Ini kita baca saja ya, ini gampang ini. At-tasi asyar yang ke-19 tertib. Bagaimana itu tertib? Nah, tertib yang dimaksud di sini tertib apa? Apa yang dimaksud tertib? Tertib itu rukun qauli, rukun qalbi atau rukun fi'li? Tertib. Rukun apa itu? Rukun qauli? Fi'li? Atau qalbi? Apa yang ditertib itu? Yang kelihatan ya, yang perbuatan. Maka pada dasarnya yang diwajibkan tertib pada dasarnya, kecuali nanti ada pengecualiannya, adalah apa? Fi'li. Makanya kayak niat itu bersamaan dengan apa? Takbir, tidak tertib. Tidak boleh niat dulu baru takbir, tidak syah. Jadi niat bersamaan dengan apa? Takbir. Itu tidak boleh tertib di situ. Kapan tertib? Tidak syah salatnya. Misalnya niat dulu baru takbiratul ihram, atau takbiratul ihram dulu baru niat. Ini tidak syah salatnya. Di sini tidak boleh tertib. Melainkan apa? Wajib niat bersama dengan apa? Takbiratul ihram. Jelas sampai sini? Makanya kata beliau, perhatikan tertib. Bagaimana maksudnya tertib? Bi ayyatiya bin niyyah ma'at takbirah. Dia memunculkan niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Summal Fatihah fil qiyam. Nah, ini baca Fatihah dengan qiyam. Ini tidak tertib, berbarengan ya kan? Al-Fatihah dibaca di dalam berdiri. Summal Fatihah fil qiyam, summar ruku' ma'at tumaninah. Ini juga tidak tertib. Bukan ruku' dulu baru tumaninah, enggak. Ruku' bersama dengan tumaninah, tidak tertib. Jelas? Ya, saya kira mana yang tertib jelas ya. Ini gerakan-gerakan yang jelas. Cuma di sini beliau merinci bahwa niat dengan ini tidak boleh tertib. Al-Fatihah dengan berdiri, ya tidak mungkin tertib. Orang Al-Fatihah dibaca ketika berdiri berarti bersamaan. Jelas? Ruku' dengan tumaninah itu bukan tertib karena bersamaan. Summal i'tidal ma'at tumaninah, i'tidal bersama dengan tumaninah. Summal julus ba'dahu ma'at tumaninah. Kemudian duduk
Hah? I'tidal kalau duduk. Hah? Soal ini kayaknya ini nih, coret ini. Langsung lompat berikutnya. Summa sujudul awal ma'a tuma'ninatihi. Summal julus ba'dahu. Ini berulang di sini. Summal julus ba'dahu ma'a tuma'ninatihi. Summa sujudus tsani, kemudian sujud kedua ma'a tuma'ninatihi. Fa hadza tartibu awwali rakaah. Ini adalah tertib rakaat pertama. Perhatikan, rakaat pertama berakhir dengan sujud yang kedua. Kapan mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua? Selesai rakaat pertama. Jelas? Summa ya'ti bi baqi rakaat mislaha. Kemudian dia lakukan rakaat-rakaat berikutnya dengan urutan dan tertib yang sama. Illa annahu la ya'ti fiha bin niyyah wa takbiratul ihram. Kecuali niat dengan takbiratul ihram tidak ada lagi di rakaat yang kedua. Hanya di rakaat yang pertama. Fa idza tammat rakaatu fardhihi jalasal julusal akhir. Kalau sudah sempurna rakaat salat fardunya, maka duduk di jurus terakhir. Summa qara'at tasyahhuda fi. Setelah itu baca tasyahud di padanya. Summa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tertib, tasyahud dengan salawat tertib. Tasyahud dulu baru salawat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahumma shalli 'ala Muhammad, summa qala assalamu alaikum. Setelah itu salam. Ya, wallahu alam bissawab. Cukup sampai sini. Nah, naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Soal?